ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kita bicara tentang umat-umat tadi. Kalau kita lihat sebenarnya jadi dalam tubuh kita ini memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam berbagai macam makhluk-makhluk lain gitu kan. Yang emang nggak bisa diteliti. Maka saya bilang tadi, kenapa? Coba pikir baik-baik. Kalau kita renungkan gitu kan. Kenapa Allah lebih banyak menciptakan tumbuhan dan sayuran atau sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan hewan-hewanan? Ya, kenapa lebih banyak itu? Memang kita disuruh makan itu lebih banyak gitu kan. Antara hewan ya dan katakanlah hewani sama nabati, banyak kan nabati yang Allah ciptakan. Lebih banyak pohon, lebih banyak tumbuhan, sayuran, lebih banyak itu daripada hewan. Tapi karena manusianya bawaan yang pengen makan daging terus ya tiap hari, akhirnya daging pun diimpor. Padahal daging atau satu tempat Bapak sekalian, makanan penduduk negeri itu ya, makanan penduduk negeri itu lebih cocok dimakan oleh makanan penduduk yang hidup negeri itu gitu kan. Contoh mungkin orang Indonesia makanannya Indonesia aja lah gitu kan. Kalau kita punya ikan Indonesia, daging Indonesia lebih cocok dengan ikan dengan orang di sini dengan karakternya karena mereka memakan atau saripati tanah yang ada pada rumput mungkin atau mungkin ambil dari tanah seperti halnya ayam seperti itu tuh yang memang sesuai dengan karakter orang Indonesia gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mulai mentadaburi ayat-ayat Allah seperti ini maka Masya Allah ya indah sekali dan gampang sekali menjaga kesehatan. Adanya puasa, ada berbekam ya. Kemudian ditambah lagi dengan kita mengenal umat-umat yang tadi yang ada pada diri kita gitu kan. Jadi umat-umat tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bakteri-bakteri yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di semua tempat di badan kita ini. Ya, di semua tempat badan kita ada bakterinya. Meskipun secara sains itu semua nggak bisa diteliti, mau teliti kayak apa. Makanya bakteri tadi, Bapak Ibu sekalian, bakteri tadi itu punya makanan. Makanan-makanan mereka inilah yang sebenarnya kalau diasup oleh kita rutin, kita mengasup makanan buat bakteri tadi, kita terus memberikan asupan kepada mereka, ya, maka insya Allah kita akan sehat. Dan makanan terbaiknya mereka itu apa? Makanan terbaik mereka itu yang disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Saya tidak heran kenapa kurma itu bisa menjadi salah satu makanan terbaik buat pencernaan kita. Karena apa? Kurma prebiotik, gulanya cukup, ya. Ada gula di situ, ada serat, ada besi, ada asam aminonya pastinya, ya. Kemudian kurma juga mengandung zinc, macam-macam lah, kalsium, kalium segala macam ada pada kurma. Jadi akhirnya apa? Orang makan kurma tadi selain dapat rasa, dia juga memenuhi hak tubuhnya, khususnya pencernaan semua. Ya kalau Bapak Ibu lihat, jadi sebenarnya penyakit itu dasarnya asalnya dari mana coba? Kalau orang bilang mah dari perut. Ya pertanyaannya, kalau mungkin tokoh Yunani kuno yang mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari perut, betul. Tapi pertanyaan siapa yang mengatur perut, gitu kan? Siapa yang mengatur perut? Yang mengatur perut itu siapa? Hatinya kita. Contoh di depan saya sekarang, atau jiwa atau imannya kita. Di depan saya ini ada katakanlah satu gelas ya air madu, kasih jeruk nipis, kasih garam, mungkin sehat luar biasa. Sehat nggak? Sehat. Tapi karena puasa, hati kita stop. Nah, ini juga harusnya berlaku sebenarnya. Filosofi seperti ini tuh saat kita sedang tidak berpuasa. Jadi kalau lagi sedang berpuasa, pakai jiwanya, pakai hatinya, pakai imannya. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah nggak ke badan? Ada larangan nggak gitu kan? Contoh mungkin, kalau Bapak Ibu lihat, coba lihat. Nanti coba beli deh sirup-sirup yang ada zaman sekarang ini. Ya, ada peringatan minum sirup, tapi ada peringatan. Apa peringatan di bawahnya? Jangan diminum untuk ibu hamil, menyusui anak-anak di bawah 5 tahun karena mengandung pemanis buatan. Itu pemanis buatan yang gulanya juga tidak kalah banyak, yang jadi sirup itu isinya cuma gula air sama gula, tambahkan dengan flavor. Itu kita tahu itu nggak sehat gitu kan. Tapi tiap hari Ramadan minum aja terus gitu kan. Padahal Anda beli air kelapa ya goceng lah 5.000 gitu kan.
air kelapa tuh yang utuh mungkin di tempat-tempat di kampung-kampung Mas Surabaya itu 5.000 juga dapat mungkin gitu kan. 10.000 lah kata paling mahal. Kemudian Anda masukkan dalam mangkok, Anda potong-potong alpukat, Anda potong-potong kurma, kasih selasi dikit, kasih madu, kasih garam sedikit. Oh, Masya Allah, udah sehat. Bukan sehat, tapi nikmat, lezat, dan pastinya mengandung banyak komponen-komponen yang kita butuhkan. Kalau itu kita kerjakan di Ramadan seperti itu, sekali maka niscaya, saya katakan sekali lagi, niscaya kita akan lebih mikir untuk makan. Kenapa? Sebabnya kalau berlebihan dalam urusan makanan, maka otomatis terawihnya, isanya, bahkan bangun malamnya akan susah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bukan yang pertama. Yang kebalikan tadi, Bos. Jadi si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman yang sehat tadi, seperti katanya Dr. Hiro Mishinya, itu dia katakan sebenarnya tubuh dia membagi jadi 3 tuh. Kuman baik, kata dia gitu kan. Kuman baik, kuman netral, sama kuman jahat, kata dia gitu kan. Nah, jadi yang paling dominan justru malah kuman netral, paling banyak dia bilang persentasinya. Kuman netral ini bisa berubah menjadi kuman baik atau bisa berubah menjadi kuman jahat, kata dia. Makanya kalau apa yang Anda makan tuh pilihannya 2, kata dia. Dia akan mengubah kuman netral ini menjadi baik atau mengubah kuman netral ini menjadi atau bergabung menjadi kuman jahat, kata dia begitu dalam bukunya. Ya, Masya Allah, ya ala kulli hal ini kan pendapat, boleh-boleh saja berpendapat. Tapi kalau saya belum katakan, itu bisa kita pakai aja. Tapi intinya apa? Semakin kita kuatkan si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman tadi dengan makanan-makanan terbaiknya, maka subhanallah, ya tubuh kita akan sangat powerful. Bapak Ibu sekalian, coba nanti ya, buka puasa ini, Anda bisa bikin makanan sederhana. Ambil sayur, satu mangkok gitu kan, atau satu piring, cukup lah, nggak usah gede-gede. Potong-potong buah, potong-potong sayur yang mentah gitu kan, lalu Anda taburkan di situ jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam, kasih suiran kurma sedikit, makan, udah kenyang itu, udah cukup. Kenapa? Sinyal kenyang tuh yang ngasih itu mineral, ya. Atau mungkin waktu lagi berbuka nanti Anda coba nanti ambil air, kasih madu 1-2 sendok, kasih garam sedikit, seujungan jari aja. Anda minum itu, Masya Allah, udah penuh badan kita, udah powerful, apa tambah lagi dengan habatus sauda 2-3 kapsul, udah cukup. Mau lebih powerful lagi, katakanlah si sayuran buah tadi, Bapak sekalian, ya, Anda tambahkan alpukat, ada protein, Anda tambahkan lagi dengan tempe, mungkin tempe yang mentah. Bukan tempe goreng ya, tempe mentah. Atau tambahkan dengan tape. Gitu. Masya Allah kan, luar biasa. Itu akan menjadi makanan buat bakterinya tadi. Bakterinya itu dapat makanan, Bapak Ibu sekalian. Bakteri dapat makanan, dan kalau bakteri tadi dapat makanan, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan sangat-sangat kuat imunitasnya. Apalagi ditambah lagi dengan pasukan. Jadi kayak ibarat kata ginilah. Anda misalkan lagi mau bersih-bersih rumah. Rumah itu ada 5 kamar misalkan, ya. Tapi yang bersihkan itu cuma 1 orang, 5 kamar 2 lantai. Kan lama bersihinnya. Maka kalau mau cepat, maka tambahkan yang ngebersihin rumah, yang ngebersihin rumah tambahin. Misalkan tadi cuma 1, tambahkan jadi 4, tambahkan jadi 5 gitu kan, sehingga yang 2 kerja di atas, 2 kerja di bawah. Nah, tubuh kita tuh begitu. Kalau pasukan-pasukan ini itu lebih dikuatkan lagi, Bapak-Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakallah ya. Lebih cepat bersih-bersih badannya. Siapa pasukan tadi itu? Pasukan tadi itu berupa bakteri-bakteri, ya. Kita apa bisa mengasup bakteri? Bisa dalam bentuk makanan-makanan fermentasi yang kita kenal dengan probiotik atau fermented food, gitu kan. Makanya saya tidak heran kenapa kimchi itu diakui dunia sebagai salah satu makanan paling sehat di dunia. Indonesia sih dapat pengakuan, tapi untuk rendang, makanan paling enak di dunia, gitu. Ya. Enak, tapi ya kita tahu rendang mah ya begitulah gitu kan. Saya juga suka rendang gitu kan. Tapi kalau makan rendang, Anda harus ada itunya, harus ada itu balancernya lah, penyeimbangnya berupa sayuran atau air atau apa, karena kan santan seperti itu. Nah, kembali. Jadi bagaimana cara memperkuat? Jadi ini bakterinya ada makanannya dan kuatkan lagi bakterinya. Sebenarnya simpel aja sih. Tadi kalau ada yang saya jelaskan tadi, Bapak sekalian, yang tadi ada sayuran, ada buah beraneka warna, beraneka rasa. Anda kasih
madu, jeruk nipis, garam, tambah lada hitam, atau mungkin cabai sedikit aja, itu subhanallah Bapak sekalian. Tambahkan lagi di situ apa? Boleh Anda tambahkan di situ cuka apel atau cuka lah. Karena itu cuka produk fermentasi. Atau kalau enggak, Anda tambahkan di situ tempe. Nah, gitu kan. Tempe potong masukin situ, maka subhanallah cukup. Mudah. Ya, mudah kita untuk mensuplai si bakteri. Apa yang terjadi, bakterinya dikasih pasukan lagi dengan makanan fermentasi tadi, dan dia dikuatkan dengan makanan tadi. Tapi masalahnya, ini dia masalahnya. Godaan gorengan, godaan karbo yang tinggi. Baru saja makan tuh 1 sendok, gorengan lewat. Gitu kan. Gimana mau sehat kayak begitu? Apa haram makan gorengan? Enggak ada yang haram. Semua halal-halal aja. Ya. Enggak ada yang melarang kok, tenang aja. Tapi pertanyaannya, kalau tiap hari makan gorengan, nggak ada beda dengan 11 bulan yang lain, kapan mau sehatnya? Dan menjaga kesehatan bagi kita itu sebenarnya kewajiban sebenarnya. Menjaga kesehatan badan kewajiban. Kenapa? Masya Allah Bapak sekalian, saya kemarin baru dapat informasi juga bahwa ternyata pemicu terbesar, ya, pemicu terbesar si bakteri-bakteri tadi itu kan, tubuh kita kan banyak bakterinya tuh. Ya, itu pemicu terbesar dia untuk kacau, kalau bahasa kita tuh disbiosis. Apa coba? Itu ternyata obesitas. Obesitas itu salah satu pemicu terbesar, atau mungkin lemak-lemak dalam tubuh yang berlebihan. Salah satu pemicu si bakteri tadi ngawuran gitu kan. Masya Allah kan. Maka Ramadan hari ini atau kali ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki atau umat ini dengan cara mengkonsumsi tadi. Dan itu gampang kok sebenarnya. Ya. Bapak Ibu praktekkan saja, katakan mulai kurangi nasi putihnya, tapi kita perlu tetap makan karbo. Dokter makan karbo, dokter makan nasi nggak di rumah? Makan, tenang aja, tapi nggak banyak. Ya, kalaupun kalau makan, saya memilihnya nasi kuning atau beras coklat, gitu kan. Atau nggak kalau beras merah atau beras-berasnya. Atau kalau nggak makan nasi juga nggak apa-apa, bisa makan kentang, bisa makan apa. Yang penting kita sudah membiasakan untuk tidak bergantung pada nasi, tapi kita tetap butuh karbo ya, ingat. Gula pasir Anda kurangi, Anda ganti sama gula singkong boleh, atau mungkin dengan gula aren boleh, atau misalkan madu juga boleh. Itu semua Allah kan gampang, mudah, Masya Allah kan. Kemudian apalagi tepung-tepungan ya, coba mulai mengurangi produk tepung-tepungan. Bagaimana caranya? Jangan beli, gitu loh. Ketika Anda lewat katakanlah di yang jual gorengan, ya sudah kemarin udah beli kok, gitu terus ngomongnya gitu. Atau Anda kemarin kok udah beli gitu kan. Tiap hari lewat situ beli lagi, kapan mau sehat gitu kan. Gitu ya. Sedangkan produk-produk olahan minyak sawit itu kan semakin dipanaskan minyaknya, semakin teroksidasi, semakin berubah menjadi lemak trans namanya. Ya, itu. Jadi minyak-minyakan. Itu semua simpel kok. Nah, ya apa yang Anda konsumnya tadi, salah satu caranya saya jelaskan tadi. Habis itu boleh makan nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Boleh makan nasi nggak? Boleh. Saya bukan melarang makanan nasi, siapa juga saya gitu. Tapi intinya apa? Karbonya dikurangi deh kalau mau sehat. Karena memang salah satu menu yang bikin bahagia sel adalah tinggi protein dan rendah karbo. Bukan nggak ada karbo ya. Jadi misalkan Anda, misalkan makan sup lah. Let's say sup ikan. Sup ikan itu Anda ambil satu potong, kemudian Anda pakai nasi nggak apa-apa, 1-2 sendok makan. Bukan centong. 1-2 sendok makan, subhanallah kan sangat powerful buat badan kita. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan nggak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas, kita nggak perlu banyak makan teman-teman sekalian, insya Allah. Ya, karena apa? Lemah iman kita kalau banyak makan. Dan para salafus sholeh memang mereka sangat menjaga hal seperti ini. Mereka bahkan lebih memilih untuk lebih banyak puasa daripada banyak makan. Maka Ramadan ya harusnya menjadi bulan kita untuk lebih banyak lagi memuaskan panglima kita berupa kolbu ini, jiwa kita, hati, pikiran, iman kita dengan itu, subhanallah ya.